whisper, listen to lessons that I have to learn. So I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Oh, I know you're. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is. It don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Let's get together, baby. That is better in every day. But then I feel it, that you be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way. But then I would go to be in outer space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow's mood. Sometimes you feel off, but sometimes you feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall,
But every time we'll be together, we'll be mad in every way. Then I remember the story when last September. Sometimes recalling things will be so good. It's like a perfect cake that my grandma's made. Sometimes you feel off, but sometimes you feel it right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be better in every way. Then I would go to be in other space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like coffee with a rainbow. It's like coffee Gak ada ininya soalnya. It's like a coffee with the rainbow's moon. With the rainbow's moon. Daré mi vida entera por sacarte de las penumbras. Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba. Dame un poco más de tiempo, que mi último aliento yo lo daré para mostrarte el cielo entero. En las nubes contigo me recostaré y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento. Tiene la intensidad de tus ojos, quema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos. Prometo que un día abrirá los ojos y apreciará los tonos más rojos que ofrece el cielo. Entre las sombras, mi amor, tú eres el mayor destello. Cabello, cabello, por eso es que mi amor me recuerdas tanto. Cabello, cabello, nos colamos con la brisa y navegamos con el viento y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento. Vamos tú y yo, vamos tú y yo. Vamos los dos, vamos los dos.
this night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. I hold on to little pieces of what we were. I know we're long gone, but take it easy because it hurts. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a girl with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling. 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 Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. I don't know what it is that you've done to me, but it's caused me to act in such. Halo teman-teman semua, selamat sore dan selamat datang di acara Grand Falcon Talk Show pada hari ini. Saya Immanuel Francisco Renaldoi dari Sistem Informasi 2021. Dan saya Muhammad Farid Zurawi dari Sistem Informasi 2021. Agenda kita pada sore hari ini adalah Grand Falcon Talk Show dengan tema Technology Development to Drive Information System Advancement. Nah, jadi pada hari ini kita berdua akan menemani teman-teman selama acara talk show hari ini berlangsung. Sebelum acara dimulai, kami ingin membacakan beberapa peraturan yang diterapkan selama acara Grand Falcon Talk Show berlangsung. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan pada formulir registrasi. Yang kedua, peserta wajib untuk mematikan mikrofon selama berlangsungnya seminar agar penyampaian materi bisa terdengar dengan baik. Yang ketiga, peserta wajib untuk mengisi form feedback seminar yang akan dibagikan melalui kolom chat nantinya. Dan yang keempat, peserta diharapkan untuk menyalakan video selama berlangsungnya acara untuk keperluan dokumentasi acara. Nah, lalu peraturan yang kelima ada peserta diharapkan untuk menggunakan kolom chat Zoom dengan bijaksana. Peserta diharapkan untuk berperilaku sopan selama berlangsungnya acara. Apabila ditemukan peserta yang mengganggu keberlangsungan acara, maka akan dikeluarkan dari Zoom meeting ini. Dan yang terakhir, peserta tidak diperbolehkan untuk merekam Zoom meeting yang sedang berlangsung.
Acara ini akan sangat baik jika kita buka dengan doa pembuka. Maka dari itu, doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Ivon. Untuk Ibu Ivon, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk mengawali acara kali ini, maka dari itu kita awali dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dibacakan oleh Ibu Ivon. Maka dari itu, untuk Ibu Ivon, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih dari MC. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa serta para tamu undangan yang join pada Zoom di sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang beragama non-Kristiani. Silahkan mengikuti dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan bahwa Engkau begitu baik di sore hari ini ya Tuhan. Kami telah menjalani kehidupan kami telah menjalani pekerjaan kami telah menjalani perkuliahan kami dan aktivitas kami dari pagi hingga di sore hari. Di sore hari ini ya Tuhan, kami kembali berkumpul untuk belajar bersama, mendengarkan pengetahuan yang baru ya Tuhan di sesi Grand Falcon Talk Show kali ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sesi kali ini ya Tuhan, memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga dari apapun yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan dapat kami jadikan sebagai suatu pedoman, sebagai suatu panduan, pengetahuan yang baru bagi kami. Biarlah nantinya ya Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari yang dapat membawa manfaat bagi kami maupun orang lain. Kiranya Engkau memberkati pembicara kami di sore hari ini ya Tuhan, dan juga Engkau memberkati para panitia yang menyiapkan, agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar ya Tuhan, sehingga informasi yang diteruskan oleh pembicara dapat diterima dengan baik untuk seluruh peserta. Berkatilah kegiatan kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Bu Ivon atas doa pembukaan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan lebih lanjut tentang apa itu Falcon Project. Kak Ija tahu nggak sih Falcon Project itu apa? Boleh jelasin nggak Kak Ija? Oh, boleh banget dong. Jadi Falcon Project itu adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh School of Information Science and Technology Universitas Pelita Harapan. Falcon Project tahun ini akan diselenggarakan dengan nama Falcon Project 12 yang bertemakan Evolution. Try it, do it, experience it. Nah, berasal dari kata evolution yang berarti evolusi, yakni perubahan menuju ke arah yang lebih baik secara bertahap. Oleh karena itu, muncul ide tagline try it, do it, experience it. Artinya, coba, lakukan, dan jadikan pengalaman yang tentunya akan membawa pengaruh pada perubahan yang lebih baik. Jika kita tidak mencoba dan tidak melakukan, maka kita tidak akan tahu seberapa jauh kemampuan kita. Nah, sekarang kami akan mengundang Pak Arnold Ariwibowo selaku Ketua Prodi Sistem Informasi untuk dapat memberikan kata sambutannya. Kepada Pak Arnold, waktu dan tempat kami persilakan. Dosen dan para mahasiswa, izinkan saya pada sore hari ini mewakili Pak Yugo sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang saat ini sedang berhalangan karena mengikuti event lain. Saya mencoba untuk menyampaikan sambutan beberapa hal highlight pada Grand Falcon Talk Show pada sore hari ini ya. Jadi pertama-tama
puji syukur ya kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita bisa eh, mengikuti acara ini ya, mengikuti Grand Falcon Talk Show ini dengan baik. Ada berbagai persiapan yang sudah dilakukan dan di mana mungkin tidak semuanya berlangsung dengan mulus ya, tapi acara ini telah berlangsung dengan baik ya. Nah, eh, saya masih ingat ya ketika pertama kali Falcon diinisiasi ya, pada sekitar tahun 2009 atau 2010 yang lalu, dan Falcon terus berlangsung hingga saat ini, di mana saat ini adalah Falcon ke-12 dan semangat Falcon masih terus terjaga hingga hari ini ya. Di mana di satu sisi Falcon ingin memperkenalkan FIK kepada atau Sistek kepada masyarakat umum ya, tapi juga Falcon juga memberikan bekal tambahan pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, di antaranya melalui acara seperti ini, acara Grand Falcon Talk Show dengan judul Teknologi Development to Drive Information System and Advancement. Ya, ada banyak kemajuan teknologi informasi saat ini yang mulai sering dibicarakan, dan memang kemajuan teknologi informasi banyak sekali digunakan seluruh lapisan masyarakat di seluruh bidang kehidupan ya. Dan diharapkan kiranya mahasiswa pada sore hari ini mendapat banyak pengetahuan tentang perkembangan teknologi terkini tersebut ya. Dan tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras memungkinkan acara ini berlangsung di sela-sela kesibukan mengikuti perkuliahan yang perkuliahan terus berlangsung ya, tapi mahasiswa berpartisipasi aktif pada persiapan acara talk show ini secara khusus dan juga Falcon Project secara umum. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari acara talk show pada sore hari ini. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kepada Pak Rod atas kata sambutannya. Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita punya video nih Kak Eja. Kak Eja tahu nggak nih videonya? Aduh, aku nggak tahu sih, emangnya video apa tuh? Wah, kayaknya penasaran banget nih Kak Eja nih. Daripada kita nunggu lama-lama, jadi langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Setiap pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi terkadang Anda terlalu sibuk mengurus kegiatan operasional sehingga lupa untuk memikirkan strategi usaha Anda. Mulai dari menerima transaksi pelanggan, perhitungan stok, hingga urusan laporan secara manual dapat menghambat usaha Anda. Memperkenalkan Accurate POS, software kasir terlengkap untuk mendukung bisnis Anda. Layani lebih banyak pelanggan dengan proses yang cepat dan mudah. Terima berbagai jenis pembayaran dan hindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dengan dukungan ekosistem Accurate Online ini, Anda dapat mengatur berbagai kegiatan bisnis seperti kelola banyak gudang dan cabang, lakukan pencatatan biaya ataupun pembelian dengan mudah, serta dukungan lebih dari 200 laporan yang bisa tersaji otomatis kapan saja Anda butuhkan. Pantau laporan di tiap cabang tanpa repot, kini tinggal klik saja. Ayo, coba gratis Accurate POS. Jualan jadi mudah. Nah, Kak Eja, udah lihat dong itu video? Videonya dari mana tuh? Setiap Ya udah. Emangnya dari mana sih? Oke, tadi video yang barusan kita lihat bareng-bareng itu video dari Accurate. Oh, dari Accurate. Oh, iya nih. Ternyata Accurate juga sponsor dari acara kita ya. Iya dong, benar. Nah, maka dari itu kita ingin berterima kasih kepada kampusku.id, infopedia.id, Event Jakarta Event Banget, Explore Ternate,
BIFAS, dan juga event nasional. Selanjutnya ada event apa aja dan juga media event yang menjadi media partner pada acara Falcon Project 12 ini. Nah, selain itu juga kami ingin berterima kasih kepada Accurate dan juga Multipolar yang sudah mensponsori acara Falcon Project 12 tahun ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya Grand Falcon Talk Show pada hari ini. Wah, moderator pada hari ini siapa nih? Kayaknya tahu nggak? Jangan nyontek di gambar ya. Oke deh, aku coba merem. Siapa ya kira-kira? Kak Frans tahu nggak? Tahu dong, kan aku yang nanya. Masa aku nggak tahu? Oke, Oke, langsung aku jelasin aja. Aku kenalin aja ya. Jadi moderator kita pada hari ini yaitu Pak Heri yang merupakan Lecturer of UPH Information System Studi Program. Dan saat ini Pak Heri merupakan dosen program studi Sistem Informasi dan saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknopreneur dan Inovasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan. Nah, tambah berlama-lama lagi, jadi kita langsung masuk ke acara selanjutnya yang akan dibawakan oleh moderator kita yaitu Pak Heri. Kepada Pak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih panitia, terima kasih Pak Reza dan Immanuel. Sekarang kita akan memasuki ke acara inti yang mungkin sudah tidak sabar ditunggu-tunggu oleh para peserta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dekan, Kaprodi, panitia, dan semua pihak yang telah mendukung acara Falcon Project 12 ini. Di acara Falcon Talk Show ini, kita akan membahas topik mengenai teknologi development to drive information system advancement yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang akan membagikan pengalaman dan sharing pengetahuannya mengenai perkembangan teknologi dan pentingnya perkembangan teknologi ke depannya. Narasumber kita akan disampaikan oleh Pak Kusno Prasetya PhD. Beliau saat ini melakukan penelitian dan interestnya di bidang information system di IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, Data Analytics, Networking for Massively Multiplayer Online Gaming. Dan beliau pendidikan terakhirnya adalah PhD dari Bond University Australia. Halo Pak Kusno. Ya, selamat sore. Suara saya dengar? Terdengar Pak, jelas Pak. Ya. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Kabar saya baik-baik saja, terima kasih Pak Eri. Oke Pak, kita akan memulai kegiatan hari ini yang semoga yang kita lakukan, acara ini pasti akan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa Pak untuk mempersiapkan diri mereka di perkembangan teknologi dan dunia yang modern di masa akan datang Pak. Ya, amin. Oke Pak, sesuai dengan topik kita akan membahas terlebih dahulu Pak mengenai teknologi development, yaitu perkembangan teknologi saat ini. Dari pengalaman Bapak atau dari keseharian Bapak selama menjalankan sebagai praktisi IT dan akademisi, bagaimana sih Pak perkembangan teknologi yang ada saat ini Pak? Perkembangan teknologi ya, sekarang sih tambah pesat ya. Kalau kita melihat dari dulu, saya masih ingat pertama kali saya menggunakan komputer itu di tahun sekitar 92 ya, kalau tidak salah itu. Itu komputernya masih zaman yang tidak enak gitu ceritanya. Ya, kecepatannya cukup cepat, yaitu 4,7 MHz. Ya, dan saya masih ingat ada tombol turbonya bisa sampai 10 MHz. Ya, tentunya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya, kita bilang secara kasaran 30 tahun kemudian kecepatan komputer mungkin bisa sampai 5 GHz ya sekarang ya untuk prosesor yang terbaru. Jadi ya kalau dari sisi kecepatan saja itu sudah bisa dilihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat-sangat pesat. Yang mulanya kalau kita tarik ke sejarah ke belakang lagi ya, kalau kita tanya teknologi itu apa sih? Ya, teknologi itu sih sebenarnya perkembangan alat ya, sarana prasarana. Ya, bahkan kalau kita sebutkan dalam hal ini roda sekalipun ya, itu pun adalah teknologi. Nah, kemudian juga berlanjut pada hal-hal lain ya, kalau kita melihat bahwa teknologi juga menunjang kehidupan manusia di berbagai aspek, salah satunya juga sampai peperangan ya, banyak teknologi
yang berkembang itu malah pada waktu masa-masa perang gitu ceritanya. Ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dari awal yang kita catat ya, pertama kali sampai sekarang ya terkesan lambat di tahun-tahun pertama. Ya, tahun-tahun pertama kalau di masa ribuan tahun yang lalu itu perkembangan teknologi itu sangat stagnan. Nah, tetapi pada abad 20 ya, pada abad 19-20 kita bisa melihat satu percepatan akselerasi yang luar biasa. Dalam artian ya kalau kita lihat ke depan, kita juga bisa mengharapkan akselerasi ini akan bertambah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sebagai pengguna teknologi nantinya. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Ya, tapi intinya adalah perkembangan teknologi itu sendiri ya termasuk semuanya. Kalau sekarang yang paling pesat berkembang adalah komputer. Ya, kita kan juga Fakultas Ilmu Komputer, tentunya kita semua melihat. Ya, kalau kita sebagai mahasiswa, ya kita lagi belajar nih, misal contohnya satu bahasa pemrograman, ya menggunakan satu komputer misalnya. Tapi pada waktu kita lulus bisa jadi apa yang kita pelajari itu bukan obsolet, tetapi sudah tidak banyak digunakan atau berkurang popularitasnya karena digantikan dengan teknologi yang lebih baru. Nah, di situ juga ya kita juga harus sangat-sangat aware ya Pak, perkembangan teknologi yaitu meliputi berbagai macam aspek. Dan kalau kita melihat sendiri ada dua jenis teknologi kan ya, teknologi yang disruptif ya dan kemudian teknologi pendukung. Nah, biasanya sifatnya seperti itu. Teknologi disruptif itu yang mendisrupt segala sesuatu, yang inovatif, yang merubah cara hidup manusia, ya, dan kemudian dilanjutkan dengan teknologi pendukung, ya, supporting technology. Nah, supaya apa? Yang disruptif ini bisa tetap bertahan, ya, dan kemudian pada waktu sudah disupport, ya, akan ada teknologi disruptif lagi yang lain lagi. Jadi membawa akselerasi perkembangan teknologi ini menjadi lebih cepat. Jadi ya seperti itu kira-kira. Ya, thank you Pak Kusno untuk perkembangan teknologi ya. Jadi dulu mungkin saya juga mengalami Pak dulu saat kuliah belum ada namanya Android atau iOS. Terus kemudian yang kita pelajari dulu masih membangun aplikasi atau gaming untuk Symbian ya. Symbian dan BlackBerry, aplikasi BlackBerry sekarang device-nya aja sudah nggak ada ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman pasti akan tertinggal termasuk untuk bisnis Pak ya perusahaan. Terus bagaimana Pak kalau penggunaannya tidak hanya dalam sisi bisnis atau perusahaan, kehidupan sehari-hari Pak, pemanfaatan teknologi tersebut Pak? Sangat banyak sebenarnya kalau kita melihat bahwa sekarang ya kita bilang smartphone ya, smartphone. Kenapa kok smartphone ini bisa berkembang dengan cepat? Padahal dulu kalau kita melihat ya kita bisa melihat handphone ya. Ya, kita nggak terbayang pada masa itu bahwa handphone itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal dalam kehidupan manusia. Dulu waktu saya punya handphone pertama kali, yang saya lakukan dengan handphone saya hanyalah satu, apa itu? Berkomunikasi dengan orang lain, itu saja. Memakai voice call atau SMS. Ya, belum ada chat dan lain-lain. Nah, tetapi dalam waktu hitungan tahun ya, nggak sampai 5 tahun lebih tepatnya, ya handphone yang Symbian, ya mungkin yang Pak Heri juga pernah belajar ya cara membuat programnya, itu keluar dan kemudian kita bisa melihat aplikasi-aplikasi tambahan seperti game ya dengan animasi-animasi yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat di masa sebelumnya. Nah, kemudian tidak lama setelah itu ya kita bisa melihat perkembangannya sampai dengan iPhone mengeluarkan yang smartphone dengan layar sentuh. Nah, sebenarnya yang terjadi pada masa itu ya ada satu teknologi yang namanya layar kapasitif. Nah, itu yang menyebabkan smartphone dengan layar sentuh itu bisa menjadi sangat berguna dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Sebelumnya layar sentuh itu memakai teknologi resistif. Yang otomatis notabene kita harus memakai stylus kalau kita mau menekan ya. Jadi kita mau menggunakan dengan akurat kita harus pakai stylus. Ya. Nah, kapasitif memungkinkan untuk layar kapasitif itu memungkinkan kita untuk ya melakukan aktivitas ya. Kita sentuh di daerah mana ya bisa lumayan akurat ya. Dan itu sangat membantu untuk apa? Pada akhirnya memudahkan kita ya untuk bisa memakai smartphone itu dengan lebih baik ya dengan model layar sentuh. Dan kita bisa lihat tidak lama sesudah itu ya teknologi disruptif yang berupa layar kapasitif itu
smartphone itu sudah semakin ya istilahnya berkembang ya, dan kemudian ya handphone yang modelnya candy bar dan Nokia yang pada waktu itu sangat berusaha bertahan dengan menggunakan atau mengeluarkan model-model handphone yang aneh-aneh, ya pada saat itu tidak bisa bertahan juga. Mengapa? Karena kenyataan membuktikan bahwa usability ya manusia jadi melihat bahwa oh ini berguna ini. Ya, handphonenya bisa melakukan berbagai macam hal, bukan hanya hal-hal yang lama yang bisa dilakukan di handphone Symbian pada waktu itu. Misal contohnya membuat to-do list, ya kemudian bermain game sederhana, ya smartphone dengan layar sentuh, ya kapasitif itu sendiri bisa sampai, misal contohnya memutar musik dengan penyimpanan yang lebih besar, jadi bukan hanya layar kapasitif ya. Ya, teknologi prosesor juga di situ sangat berperan, tetapi gabungan dari kesemuanya, termasuk yang kapasitif ini, ya pada akhirnya menimbulkan satu perubahan pola hidup manusia. Yang pertama hanya bermula seperti kecil, ya hal-hal kecil yang segelintir orang hanya mencoba. Tapi word of mouth, akhirnya pengalaman yang sudah dirasakan itu kemudian menyebar ke banyak orang, dan akhirnya orang bisa melihat bahwa, oh iya, ini sesuatu yang berbeda. Ya, ini teknologi yang berbeda, sesuatu yang baru. Dan tidak terasa pada saat ini, kita juga bisa melihat bahwa apa? Kita sudah tidak tahu lagi bagaimana hidup tanpa ya tablet atau smartphone misalnya dengan layar sentuh. Nah, di situ sendiri sudah menunjukkan bahwa ya perkembangan yang begitu cepat memudahkan hidup manusia. Nah, memudahkan hidup manusia pada akhirnya apa? Manusia itu menjadikan teknologi itu sebagai bagian dari hidup yang nggak bisa dilepaskan. Ya, contoh yang paling mudah kalau kita lihat di Jepang ya ceritanya ya. Mereka semua begitu terbiasa dengan yang namanya pembayaran itu tanpa uang lagi secara fisik. Jadi mereka menggunakan smartphone mereka untuk membayar. Nah, pada waktu terjadi gempa bumi, ya banyak orang akhirnya kelaparan di daerah tersebut. Mengapa? Karena toko-tokonya masih ada, masih bisa jualan, masih. Tapi infrastruktur internet semuanya kolaps pada waktu itu. Jadi orang tidak bisa menggunakan smartphone-nya untuk berbelanja. Akhirnya mereka kelaparan. Karena apa? Mereka sudah tidak punya, atau banyak dari mereka tidak punya stok uang kertas lagi. Mereka nggak menggunakan uang kertas. Nah, ini juga kita harus lihat ya, satu sisi lain ya dari teknologi, bahwa ya teknologi itu bagus, tetapi kita juga harus berhati-hati. Ya, bukan kita jadi paranoid ya, tetapi ya. Jadi ya seperti itu, Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusno mengenai pemanfaatan dalam kehidupan manusia sangat luas dan sekarang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi mungkin tanpa kita sadari dari anak kecil sampai orang dewasa, mau latar belakangnya apapun, atau dari di lokasi yang tinggal di kota sampai di gunung, pasti saat ini menggunakan smartphone ya, menggunakan segala jenis smartphone sehingga dapat berkomunikasi. Dan perkembangan smartphone ini kan terjadi sangat cepat nih. Jadi contoh kalau kita punya device smartphone, hari ini serinya ngikutin tahun. Misalnya kita beli punya. Oh, Pak Heri ke-mute ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Kusno, Pak. Ya, jadi kita perkembangan teknologi yang ada ini sangat membantu kehidupan kita. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi ini juga telah menjadi bagian kehidupan manusia. Jadi mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, mulai orang yang tinggal di kota sampai mungkin di pedesaan atau di gunung, masih menggunakan smartphone, pasti menggunakan smartphone. Bahkan ada yang sampai mengatakan mereka akan merasa kesepian di tempat keramaian karena nggak punya smartphone. Ya. Tapi ada juga yang mereka misalnya di karantina atau WFH segala macam di tempat yang sepi sendirian tapi merasa ramai karena ada smartphone-nya. Jadi smartphone ini juga menjadi udah menjadi bagian hidup dari manusia tersebut. Jadi dari sini Pak, dengan kemajuan teknologi ini pasti kan memiliki seperti ini ya, pedang bermata dua. Bisa menjadi hal yang baik dan bisa juga menjadi hal yang negatif Pak. Karena dia sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, kita nggak bisa menghindari kalau kita nggak mau menggunakan smartphone, kita akan kesulitan sendiri, berkomunikasi sulit, mau melakukan berbagai transaksi juga sulit. Bagaimana Pak perkembangan teknologi ini bisa menjadi hal positif dan negatif Pak dalam kehidupan manusia menggunakan teknologi tersebut Pak?
Ya, sebenarnya kalau teknologi itu sendiri, nah ini yang penting karena segala sesuatu itu kembali pada penggunanya ya. Karena ya memang dari zaman dulu sampai sekarang sekalipun teknologi itu hanya alat. Ya, yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita menggunakan. Nah, kalau kita melihat dari visi misi UPH juga bahwa membentuk mahasiswa yang ya punya karakter yang baik ya. Nah, ini menjadi sangat penting pada dewasa ini. Mengapa? Karena pada waktu kita punya pengetahuan, kita punya kemampuan, kita ya punya skill ya, eee, kita punya pilihan, dihadapkan pada pilihan pada waktu kita menggunakan teknologi. Ya, kita bisa menggunakan dalam kegiatan sehari-hari, tapi balik lagi, pada waktu kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik atau untuk kebaikan di dalam hidup kita, membuat kita, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, itu tentunya akan menjadi sesuatu yang baik ya. Jadi teknologi itu diharapkannya sebenarnya ya memang memberikan kebaikan untuk manusia. Nah, tetapi kembali lagi karena kita manusia juga nggak sempurna, banyak dari manusia itu yang juga tidak baik-baik saja gitu ceritanya ya. Nah, kita bisa punya misal contohnya baru-baru ini kita melihat bahwa database-nya untuk warga negara Indonesia dihack ya. Kemudian ditanyakan, apakah itu tidak aman berarti ya database-nya di Indonesia? Kita nggak tahu. Akan tetapi faktanya adalah data kita sudah dicuri, sudah di tangannya hacker. Nah, ternyata juga baru-baru ini, ya lebih baru lagi lebih tepatnya, ya ternyata datanya Medibank di Australia juga banyak dicuri juga ya oleh hacker. Nah, ini kelihatan jelas bahwa hacker itu punya kemampuan menguasai atau menggunakan teknologi itu dengan sangat baik. Sampai apa? Bahwa pengguna teknologi yang lain itu bisa diterobos oleh mereka. Nah, ini bukan sesuatu yang hal yang dengan kemampuan yang biasa ya tentunya. Nah, faktanya adalah akibat dari perbuatan mereka menggunakan teknologi dengan cara seperti itu. Ya, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa banyak orang itu mengalami korban penipuan. Ya, mungkin agak kebingungan ya, bagaimana itu kok bisa data dicuri menjadi korban penipuan? Ya, karena pada intinya ya bisa saja data seseorang yang orang itu percaya bahwa hanya dia yang tahu, ya tiba-tiba digunakan oleh orang lain menyamar sebagai orang pemerintah misalnya menanyakan nomor atau password mereka. Nah, itu juga bisa. Ya, dan mereka karena tahu data-datanya satu orang atau satu penduduk ini, jadi akhirnya mereka merasa yakin bahwa oh ya ini benar-benar orangnya pemerintah. Nah, itu contoh penggunaan teknologi yang sangat buruk ya, yang berdampak negatif untuk manusia. Apakah bisa berdampak positif? Sangat bisa. Kita juga tahu bahwa teknologi pada dewasa ini juga dipakai untuk misal contohnya ya, mengobati penyakit ADHD gitu ya. Jadi ya orang-orang yang merasa kesulitan untuk fokus, ya mereka dibantu oleh berbagai macam program tablet atau smartphone. Nah, itu bisa membantu mereka untuk apa namanya, fokus kembali dan bahkan juga kalau kita lihat dalam ilmu kesehatan ya, teknologi juga berkembang pesat di sana, ya. Nah, kalau dalam dunia pendidikan bagaimana? Sama juga, ya. Seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa apa yang kita pelajari sekarang pada waktu mahasiswa nanti keluar atau lulus bisa jadi sudah harus berubah, harus belajar ulang. Karena itu sebenarnya pada intinya yang kita ajarkan di sini pada mahasiswa itu bukan ilmu untuk menguasai satu, misal contohnya bahasa pemrograman, bukan. Tapi ilmu untuk belajar sendiri. Dasar-dasar untuk bisa mencari atau mengetahui discover teknologi itu ya oleh mereka sendiri. Jadi ya sangat salah kalau misal contohnya ada orang yang belajar hanya untuk misal kita lihat, oh belajar bahasa Java atau belajar Android programming, sudah di situ saja. Android pun akan come and go. Ya tadi Pak Heri sudah memberikan contoh yang baik, Symbian. Ya Symbian yang dulu begitu wow ya, begitu kuat, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya jadi ya memang penggunaan dalam teknologi itu benar-benar seperti pedang bermata dua, tergantung dari manusia. Jadi karakter itu benar-benar sangat-sangat penting. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Kusno. Karena teknologi bisa menjadi hal positif dan negatif, Pak, minta di ini Pak, berikan tips dan trik Pak untuk adik-adik mahasiswa Pak, untuk terhindar dari hal-hal negatif dari teknologi yang ada Pak. Hal-hal negatif. Sebenarnya kita, ya setiap dari kita sudah tahu ya sebenarnya ya, hal yang baik dan buruk ya.
benar dan salah itu saya percaya kita semua sudah tahu, kecuali kita punya kelainan jiwa atau masalah psikologi yang akut ya. Akan tetapi ya ada kalanya bahwa manusia itu ini curious, mau tahu, kepingin mencoba, dan akhirnya ya masuk ke dalam satu pusaran mereka tidak bisa lepas lagi. Nah, itu sering terjadi dan ini yang sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi ya ada kalanya memang kita itu satu hal ya yang terpenting memang pada akhirnya karakter kita seperti apa. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita juga harus melihat kita kalau saya pernah diberitahu pada waktu saya melakukan riset PhD ya, saya pernah diberitahu bahwa kita itu harus punya yang namanya inquisitive mind. Maksudnya apa? Pada waktu kita melihat sesuatu, bahkan teknologi yang baru sekalipun, ya pada waktu kita mau melakukan sesuatu, kita harus pikirkan lagi dan lagi dan lagi. Ya harus banyak mikir memang. Apakah ini tepat? Apakah ini berguna? Bagaimana efeknya? Nah, jadi hal seperti itu yang harus kita biasakan. Karena seringkali apa? Orang kalau tidak dibiasakan seperti itu jadi istilahnya malas berpikir ya. Ya tinggal mengikuti tren saja. Nah, ini yang terjadi pada dewasa ini ya. Kita bisa melihat bahwa satu orang melakukan atau bicaranya untuk sesuatu, yang lain ikut gitu misalnya. Nah, ini yang harus sangat kita hati-hati dan kita usahakan hindari. Selalu tanyakan lagi dan lagi, ya apakah ini benar, apakah ini berguna, ya apakah ini ya pada akhirnya membuat kita jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, dan tentu juga satu kesadaran bahwa pada waktu kita misal contohnya manusia bukannya nggak pernah salah ya, manusia pasti pernah salah. Ya, contoh paling mudah seperti ini. Siapa dari kita semua yang pernah tercebur dalam TikTok ini, kecanduan TikTok? Ya, saya pernah. Saya pertama kali waktu dikasih tahu bahwa TikTok itu seru loh, saya tidak percaya. Nah, kemudian menunggu beberapa minggu sampai akhirnya banyak orang yang selalu bilang pada saya, sudah coba TikTok belum? Nah, kemudian, ya paling cuma gitu-gitu aja. Nah, kemudian ya saya coba install TikTok, ya karena memang bisa dikonek dengan akun Google dan yang lain-lain, ya cukup mudah ya. Kemudian dilihat, saya mencoba melihat satu video, tahu-tahu sudah 2 jam. Dan kemudian itu membuat saya kaget, wow, oke. Padahal kalau ditanya videonya seperti apa, ya itu saja gitu ceritanya ya. Kadang orang ngedance, kemudian kadang memberikan tips, kadang memberikan resep, tapi tanpa terasa kita coba lihat lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan ya tidak terasa waktu kita jadi nggak produktif. Nah, hal-hal seperti itu pertanyaannya seperti ini. Apakah kita bisa punya satu awareness pada saat itu kalau kita sudah membuang waktu kita contohnya? Ya, bisa jadi dalam otak kita berpikir bahwa ada justifikasinya, bahwa ini ada banyak video dengan tips yang berguna loh. Ya, balik lagi ke pertanyaannya, akhirnya asas manfaat. Apakah yang kita lakukan itu membuat kita jadi orang yang lebih baik? Kalau tidak, nah di situ saatnya kita mulai harus berpikir, apakah benar kita lagi menguasai teknologi? Jangan-jangan kita yang lagi dikuasai oleh teknologi. Balik lagi, teknologi adalah alat. Ya, seperti itu Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusno. Jadi kita yang disampaikan Pak Kusno, kita semua harus awareness ya. Pertama kita harus sadar dulu benar atau tidak. Jangan sampai kita tahu itu benar atau salah ya. Dan kita sudah cukup dewasa, tapi kita yang tadi kembali lagi ke pengendalian diri kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, walaupun kita salah, ya nggak ada perubahan dari diri kita sendiri. Karena ya kita menganggap ya sudah, memang udah begini jalannya dan nggak bisa diapa-apain. Itu hal-hal yang harus kita hindarin. Jadi tadi Pak Kusno juga mengatakan hal itu, dan termasuk kita belajar setiap hari, kita memperoleh ilmu yang tujuan goalnya itu adalah ilmu untuk belajar sendiri, yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kusno ya. Dan kita juga belajar bagaimana kita dapat berpikir kritis, dan bukan hanya belajar memperoleh hard skill, seperti ini, menguasai bahasa pemrograman tertentu, tapi kita belajar bagaimana kita berpikir kritis, itu sudah benar atau belum, kita sadar ini salah, dan kita hindari yang baik yang kita ambil, dan kita harus melakukan peningkatan terus-menerus, seperti itu. Oke Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk perkembangan teknologi Pak, yang sangat cepat dan dinamis untuk kedepannya, boleh Bapak tanggapi, dan boleh disinggung Pak mengenai perkembangan metaverse Pak, karena Bapak salah satu ahli ya, atau pakar di bidang topik metaverse ini. Silakan Pak Kusno. Wah, tunggu. Oke, jadi gini,
Saya bukan pakar, karena metaverse itu sendiri adalah sesuatu bidang yang sangat baru yang pada saat ini sangat dinamis ya. Sangat-sangat dinamis, perubahannya, perkembangannya, dan bahkan kalau kita melihat definisi dari metaverse itu sendiri masih simpang siur sebenarnya. Nah, sangat hati-hati ya dalam hal ini kita melihat perkembangan teknologi. Ya, metaverse ini sesuatu apa ya, akibat ya dari perkembangan teknologi. Ya, sama seperti smartphone, sama seperti hal-hal yang lain. Ya, ini pun saya percaya juga akan come and go. Ya, tetapi pada saat ini metaverse akan datang ini ceritanya. Nah, metaverse ini apa? Yaitu dunia virtual di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, dengan banyak orang lain di sekeliling kita, ya, ataupun yang jauh dari kita, ya, di dalam satu dunia virtual. Nah, bedanya dengan multiplayer games misalnya, apa itu? Ya kan, kita sudah banyak multiplayer games ya. Ya, mereka juga dunia virtual. Ya, itu ada di berbagai macam layanan dan yang terpenting adalah persistensinya. Di mana metaverse itu adalah dunia yang berjalan sendiri pada saat kita sudah log out ya dari dunia itu akan berjalan terus. Ya, sesuai dengan apa yang ada, rule yang ditetapkan di dalam dunia tersebut. Nah, jadi kalau ditanya, apakah perkembangan teknologi itu dalam tanda kutip memang menunjang metaverse? Iya. Mengapa? Karena untuk kita bisa masuk ke dalam metaverse misalnya, ya ada teknologi-teknologi baru seperti VR, AR, MR, XR ya secara umum ya. Nah, kemudian juga kalau ditanya bagaimana dengan teknologi komputer di belakangnya, penunjangnya, ya itu pun juga banyak berperan. Misal contohnya dengan banyaknya konten dan layanan dalam metaverse itu mungkin untuk dikomunikasikan secara data antara satu pihak dengan pihak yang lain atau antara klien dengan server, antara user dengan server, itu kenapa? Karena pertama, teknologi hardware itu sudah mumpuni. Kedua, infrastrukturnya juga sudah mencukupi untuk melakukan hal tersebut. Kecepatan internet kita sudah sangat ya jauh lebih tinggi ya. Kalau kita bandingkan dulu dengan dial-up modem yang mungkin cuma 55,6 kilobit per second, ya sudah jauh sekali. Nah, metaverse ini sendiri pada akhirnya akan berkembang lebih lanjut sampai kemana? Ya kemana-mana. Ya, itu sekali lagi masih baru dugaan orang-orang ya, dugaan orang-orang. Nah, kalau saya boleh lanjutkan sedikit, sebenarnya ya metaverse ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya revolusi industri. Ya, banyak orang berbicara tentang yang ya revolusi industri yang kelima kan. Ya, dan metaverse ini akan jadi salah satu yang berjalan bersama-sama dengan revolusi industri yang kelima. Ini agak aneh. Ya, jadi ini baru dugaan pada saat ini, karena memang arahnya semua ke sana. Apa itu? Salah satu layanan yang banyak dipakai dalam metaverse itu adalah AI, Artificial Intelligence. Ya, di mana AI ini sendiri, kalau kita berada di dalam dunia virtual, kita bisa saja ketemu dengan orang yang ternyata bukan orang. Maksudnya, di balik avatar yang kita temui di dalam metaverse, itu ternyata adalah komputer, program komputer, tanpa kita sadari. Ya, kalau kita mau lihat di zaman sekarang misalnya, ya banyak chatbot ya, yang istilahnya pada waktu kita bicara dengan chatbot tersebut, kita nggak merasa bahwa itu chatbot. Ya, tetapi ya itu sebenarnya ada. Nah, jadi ya memang harus kita cermati, metaverse ini sesuatu yang masih berkembang terus. Ya, seperti itu Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih, Pak Kusno. Jadi, perkembangan teknologi yang ada ini akan terus berkembang. Saat ini mungkin revolusi industri 4.0, ntar ke depannya 5.0. Mungkin pas kalian berkarir atau kalian ntar sudah ini ya, lebih berkembang lagi di 10-20 tahun ke depan lagi, kita akan melihat teknologi itu akan berkembang sangat cepat. Jadi mungkin kalau kita punya smartphone yang tadi disampaikan, kalau kita punya smartphone hari ini kita keluar tipe smartphone dulu nunggu harus 2-3 tahun untuk research dan hal-hal lain. Tapi sekarang mungkin kita beli smartphone tahun ini, akhir tahun keluar lagi. Terus yang kita belum pakai baru setengah tahun, udah keluar lagi, pre-order lagi. Jadi perkembangan teknologi sangat cepat. Dan kita sebagai orang-orang yang bergerak atau berkecimpungan di bidang IT, kita juga harus mengikuti teknologi. Karena kalau kita tidak mengikuti, dunia terus berubah. Mau kita berubah atau tidak, dunia terus berubah. Jadi kita harus mengikuti perubahan, kalau enggak kita akan tertinggal. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Kusno.
untuk beberapa rekan-rekan ada yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana tanggapan Pak Kusno bagi orang-orang yang sebenarnya mereka tidak mau mengikuti perkembangan teknologi? Apa yang bisa ditanggapi Pak dari hal atau pendapat opini dari beberapa pihak yang menyatakan mereka ingin konservatif? Silakan Pak Kusno. Iya, dan itu pun sendiri tidak apa-apa sebenarnya. Mengapa? Karena kalau dari pandangan saya pribadi, ya bahwa manusia itu kan memang pengguna ya. Ya, memang ada beberapa yang tidak merasa cocok dengan teknologi. Kalau kita tahu di Amerika Serikat masih ada beberapa bagian ya dari masyarakatnya itu tidak mau menggunakan teknologi sama sekali. Mereka masih hidup dengan cara-cara lama. Bahkan mereka tidak punya atau tidak menggunakan listrik. Nah, tetapi sampai pada satu poin, misal contohnya di mana mereka sedang sakit gitu misalnya. Dan pertanyaannya adalah apakah mereka tidak mau ke rumah sakit yang notabene ya full dengan teknologi ya. Nah, di situ pasti mereka juga akan berpikir bahwa oh ya bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau orang sebagai pengguna memutuskan untuk tidak menggunakan teknologi, ya mau tidak mau kita harus akui satu hal dan mereka pun harus mengakui hal tersebut. Apa itu? Mereka akan miss out dengan beberapa layanan yang ada. Misal contohnya cashless payment ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa sekarang sudah mulai banyak ya. Dan memang diakselerasi dengan berbagai macam teknologi dan strategi bisnis. Ya kalau kita melihat misal contohnya Tokopedia gitu ya dengan berbagai macam promonya misalnya itu mengakselerasi bahwa oke, kita menggunakan atau berbelanja di toko online misalnya. Nah, kalau orang tidak menggunakan toko online bisa tidak? Bisa, sangat bisa. Ya. Jadi mereka hidup di dalam tanda kutip dunia yang berbeda. Mereka akan hidup menggunakan ya sesuatu yang berbeda. Biarpun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang mereka gunakan itu juga teknologi. Jadi cuman teknologi mana yang mereka tidak mau gunakan. Jadi kalau mereka bilang bahwa saya tidak mau menggunakan teknologi, ya bahkan kereta saja, ya kereta kuda saja menggunakan roda yang notabene adalah teknologi. Jadi pertanyaannya adalah teknologi seperti apa yang mereka tidak mau gunakan. Nah, tetapi juga kita tidak boleh satu hal juga ya. Misal contohnya jadi over reliant ke teknologi juga sampai melupakan bahwa kita sebagai manusia itu seperti apa. Nah, itu kita juga sangat berbahaya. Mengapa? Ya, kembali lagi ya bahwa kita hidup itu untuk menguasai teknologi, bukannya dikuasai teknologi. Bagaimana caranya? Ya, caranya berarti kita harus selalu aware itu. Ada satu awareness. Jadi jangan sampai kalau kita melihat teknologi itu benar-benar menguasai sampai akhirnya kita nggak bisa hidup tanpa teknologi. Ya, misal contohnya, ada satu orang yang terbiasa untuk main smartphone-nya sampai akhirnya di take out dari orang tersebut satu hari saja. Orang ini langsung ya, misal contohnya menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkoba gitu misalnya. Sampai dia tidak bisa mengendalikan diri contohnya. Dan itu kasus itu ada. Ya ini salah satu contoh bahwa ya teknologi balik lagi ya kalau kita gunakan dengan salah bisa buruk akibatnya. Tapi untuk orang yang memilih untuk tidak menggunakan teknologi itu juga ya kalau secara pribadi itu hak mereka ya. Tapi ya balik lagi teknologi apa yang mereka mau gunakan sebenarnya? Itu pertanyaan sesungguhnya kalau menurut saya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusno. Jadi dari sini kita melihat ya bahwa kalau misalnya tadi yang orang ingin dari sisi kesehatan deh, di bidang kesehatan, semua teknologi yang di rumah sakit itu menggunakan teknologi semua alat-alatnya. Terus jika kita ke tempat umum deh, kita ke tempat umum, ke mall, kita harus peduli lindungi deh, kita harus scan terlebih dahulu di pintu masuk. Kalau kita nggak menggunakan teknologi, bagaimana kita bisa masuk? Mungkin ada yang ngeprint ya, ngeprint kertas vaksin ya. Mungkin bagi beberapa orang tua pernah saya melihat ada yang memprint kertas hasil vaksin karena baru boleh diizinkan masuk seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dan dalam bidang bisnis atau perusahaan, teknologi atau IT itu bukan sebagai support lagi saat ini, tapi sudah menjadi bagian utama. Jadi kalau perusahaan yang tidak menerapkan teknologi,
walaupun bisnisnya besar mungkin saat ini, tapi dengan perkembangan zaman yang ada, bisnisnya akan tertinggal. Contohnya tadi seperti Pak Kusna sampaikan, ada e-commerce. Mungkin kalau zaman dulu kita mau belanja, kita bisa ke pasar, bisa lihat. Tapi sekarang kita mau belanja aja, kita dari tempat kita duduk nih, mungkin ada yang sedang mengikuti webinar, ada yang sedang belanja nih saat ini. Atau ada yang sedang order makanan ya, ada menggunakan aplikasi untuk mengorder makanan. Jadi kita bisa lakukan order makanan. Atau mungkin kalau kita lagi belanja, kita belanja ke suatu tempat, kita ngelihat barangnya, tapi belinya nggak di lokasi, tapi tetap kita belanjanya menggunakan teknologi seperti itu. Atau bayarnya kita menggunakan ini ya, e-wallet atau fintech, kita menggunakan uang digital seperti itu. Itu sebenarnya teknologi semua. Jadi kita harus melihat bahwa teknologi itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, dan para adik-adik peserta yang telah bergabung di sini, dan kalian ini adalah orang-orang yang akan menjadi penerus dari perkembangan teknologi yang ada di dunia ini. Dan harapannya apalagi sampai kalian bisa menjadi sejarah di bidang teknologi ini, seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates, sebagai ini ya, para sejarawan di bidang teknologi seperti itu. Oke, nextnya Pak Kusno bisa di-sharingkan Pak pengalaman Bapak dalam menggunakan teknologi yang benar-benar dalam kehidupan sehari-hari berubah Pak dengan adanya teknologi yang Bapak alami, experience-nya Bapak mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang bisa di-sharingkan ke adik-adik peserta yang bergabung di sini. Silakan Pak Kusno. Kalau yang berubah dari pola hidup ya, pola hidup saya itu adalah yang paling mudah tadi seperti yang Pak Heri bilang, bahwa saya sangat dimudahkan dengan ya GrabFood atau GoFood ya. Dimana dulu saya akan bingung ya, beli makanan, ya beli bahan makanan dimasak sendiri, dan kemudian pada akhirnya juga ya harus jalan-jalan ya dengan menggunakan mobil ke satu tempat atau ke tempat yang lain untuk kita beli makanan di sore hari atau di malam hari. Nah, sekarang dengan menggunakan teknologi, dengan adanya GrabFood misalnya, ya saya bisa menggunakan waktu dengan lebih baik. Ya, mengapa? Karena tidak perlu keluar lagi. Saya hanya tinggal melihat, kemudian memesan, dan ya pada saat yang bersamaan teknologi yang saya gunakan, yaitu misal contohnya GrabFood atau GoFood, itu menjembatani antara saya yang membutuhkan layanan untuk pengantaran makanan dengan orang-orang yang menyediakan layanan tersebut. Jadi kata kunci di sini adalah konektivitas. Pada saat kita sudah interkoneksi dengan orang-orang lain, pihak-pihak yang lain melalui teknologi, ya pada saat itu juga pola hidup kita berubah, dan ini sangat-sangat saya rasakan. Ya pada saat ini juga kita bisa melihat yang tadi e-commerce ya, misalnya tidak perlu lagi ke pasar, tidak perlu lagi ke toko, dan ya hanya beberapa kali klik atau ketik di keyboard ya kita bisa menemukan tempat yang menurut kita terbaik ya dengan harga yang paling baik juga. Nah, itu merubah pola hidup kita pada akhirnya. Tapi sekarang pertanyaannya, pada waktu teknologi itu tiba-tiba tidak ada dari hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang paling penting kita juga soroti bahwa manusia sebagai pengguna teknologi itu sebetulnya sangat-sangat adaptif. Dalam artian, pada waktu kita tidak punya akses ke teknologi, kita masih bisa melakukan berbagai macam hal juga. Ya. Nah, dan di situ kita juga berubah. Jadi ya, yang kalau saya melihat secara pribadi, bagaimana dengan saya dan adanya teknologi pada dewasa ini, ya sangat membantu, sangat memudahkan, ya memfasilitasi saya untuk bisa lebih produktif, atau membuat hal yang lebih mudah lagi. Dulu kalau mau cari jalan, ya saya harus baca peta dulu, ya sekarang ada Google Maps. Ya, kalau dulunya saya harus misal contohnya menghitung, ya dengan berbagai macam hitungan yang rumit, sekarang saya bisa menggunakan kalkulator yang ya sifatnya lebih mudah digunakan, bisa mengenali persamaan matematika misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang pada akhirnya kalau untuk saya pribadi, saya bisa memikirkan hal-hal lain di luar atau yang lebih lagi. Nah, itu efeknya teknologi kalau dari saya pribadi ya. Ya, seperti itu Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusno atas tanggapannya. Tadi yang Pak Kusno sampaikan ya, jadi kita dengan adanya aplikasi online, kemudian adanya e-commerce, tadi ada juga apa ini ya, Google Maps ya. Jadi sangat membantu sekali. Cuman dari sini kita juga
harus melihat itu kan hal positifnya, hal negatifnya juga ada karena pedang bermata dua seperti tadi persaingan bisnis. Jadi kalau dulu di dekat tempat saya suka makan, itu tempat makannya rame, orang sering duduk-duduk, kafenya rame, tapi karena dia tidak mendaftarkan diri untuk bergabung sebagai resto secara online, dia mengharapkan ada customer datang untuk ngumpul. Ternyata pas adanya pandemi itu kan adanya social distancing, tidak boleh ada customer duduk di sana, dan restonya sampai saat ini mengalami ini ya, jadi sepi. Bahkan pernah saya makan di sana karena ini ya, makanannya cukup enak, saya ingin bantu daftarkan, cuman karena orangnya bilang, dia lebih suka kalau kafenya rame dengan adanya orang yang hadir secara fisik. Jadi secara tidak langsung itu kan kita udah bisa melihat bahwa IT ini sekarang udah menjadi inti dari bisnis, walaupun tadi kayak resto intinya adalah makanan atau minuman, tapi IT itu tidak bisa kita lihat sebagai support. Kalau support mungkin dari aplikasi kasirnya saja, tapi ini jadi fokus atau utamanya dalam bisnis, mendukung proses bisnis yang modern saat ini seperti itu. Termasuk Google Maps ya Pak Kusno ya. Jadi bisa memikirkan kita mau memikirkan hal-hal lain, dan Google Maps itu jadinya kita tinggal ngelihat arah aja. Jadi kita nggak memprediksi atau kira-kira nih kiri atau kanan ya, yang macet yang mana. Walaupun terkadang bisa salah juga seperti itu. Mungkin kedepannya dengan adanya teknologi AI dan yang lainnya mungkin bisa menjadi lebih baik seperti itu. Oke, Pak Kusno, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, Pak. Oh iya, baik. Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari Peter Tanuwijaya, Pak. Saudara Peter ini bertanya, apakah teknologi ini akan memperbudak manusia dengan perkembangan AI-nya, Pak? Iya, oke. Peter ya. Nah, jawabannya sebenarnya cukup mudah sih, tergantung dari kita. Ya, kalau ditanya apakah AI itu akan memperbudak kita misalnya, ya kalau kita biarkan AI itu memperbudak kita, ya kita akan diperbudak. Ya sama juga dengan bahkan game online ya pada saat ini, nggak usah AI, game online sekarang sekalipun. Kalau kita biarkan game online itu menguasai diri kita, ya kita akan, misal contohnya kecanduan. Ya, saya pernah melihat video di China ya, misal pada waktu itu ada satu camp khusus untuk menyembuhkan orang-orang yang kecanduan multiplayer games. Ya, sampai di sana itu mereka tidak boleh menyentuh game satu kali pun, dan di situ mereka banyak yang menangis sampai akhirnya ya mereka juga stres ya. Nah, tapi di situ kelihatan jelas bahwa ya pada awalnya kita punya pilihan. Kalau kita memang salah memilih, ya pada akhirnya pasti akan buruk ya, di mana kita membiarkan diri kita diperbudak oleh teknologi. Seharusnya teknologi itu untuk mempermudah hidup kita, pertama. Kedua, membuat kita itu untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, menjadikan kita itu sebagai manusia yang lebih baik lagi. Nah, penting kita lihat kalau AI, balik lagi ya, AI misalnya, kan banyak dibilang bahwa AI ini akan menyebabkan banyak pekerjaan itu menjadi hilang, contohnya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu akan terjadi. Akan tetapi juga jangan dilupakan bahwa dengan pekerjaan yang hilang akan ada pekerjaan baru yang akan muncul. Nah, pertanyaannya sekarang, ya pekerjaan barunya apakah kita masih tetap relevan di situ? Nah, jadi sebagai manusia kita sendiri yang harus tetap merubah diri kita, jangan sampai kita ketinggalan. Ya, pertama, kedua, jangan sampai kita malah digunakan teknologi. Ya, karena yang menggunakan teknologi, sekarang pertanyaan gini, kalau kita digunakan teknologi, siapa di balik teknologi itu? Itu yang perlu kita tanyakan sebenarnya. Ya, karena teknologi itu pasti ada yang menggunakan. Teknologi tidak akan bisa langsung jalan sendiri begitu saja. Ya, karena komputer pada dasarnya bodoh. AI hanya berjalan seperti programnya saja, bukan tiba-tiba bisa menciptakan sesuatu out of nothing gitu, enggak. Ya, pasti ada programnya dan dia akan berjalan sesuai dengan instruksi. Nah, pertanyaannya kembali lagi, siapa pembuat instruksi dan apa yang mau sebagaimana mau digunakan ya instruksi tersebut, ya program tersebut, AI tersebut. Ya, ya seperti itu ya. Jadi semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Kusno. Itu pertanyaan dari ini saudara Perfect Joseph Halim ya.
apakah teknologi akan memperbudak manusia dengan teknologi AI-nya, dan juga menjawab pertanyaan dari Peter Anuwijaya. Jadi kemungkinan terburuknya perkembangan teknologi yang pesat adalah AI yang akan menggantikan peran manusia sehingga sistemnya menjadi otomasi. Tadi udah dijawab ya. Jadi memang akan tergantikan, tapi kita harus lihat AI tersebut siapa yang bangun sih? Pasti kan dibangun oleh developer ya, nggak langsung tiba-tiba muncul seperti itu. Jadi kita dari sisi itu kan kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya dengan adanya teknologi itu tidak 100% menggantikan manusia, tetapi hal-hal yang bisa digantikan seperti rutinitas, kemudian hal-hal yang sudah terjadwal itu kan sebenarnya bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi teknologi itu sebenarnya untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Jadi paradigma itu harus kita pegang konsepnya. Jadi jangan kita anggap kalau ada teknologi, contohnya kalau teknologi tertentu atau ada robot, manusia akan tergantikan dong seperti itu. Tapi kita harus lihat dia harusnya dibuat untuk membantu manusia. Tapi kalau disalahgunakan, dijadikan hal negatif juga bisa bukan hanya membantu, bahkan bisa membuat manusia menjadi menderita atau merugikan manusia. Oke, next-nya Pak, saya sambung dulu ya pertanyaan dari Patrick ini. Yusuf Halim. Apakah menurut Bapak tadi dampak positif dan negatif perkembangan teknologi itu seimbang Pak? Jadi positif dan negatifnya seimbang. Jadi kalau dampak positifnya 1, negatif 1. Kalau dampak positif 3, negatif 3. Apakah bisa seimbang dan kenapa Pak? Ya, tidak mungkin seimbang sih kalau menurut saya, karena itu kembali pada manusianya sendiri ya. Manusia sekali lagi adalah makhluk yang sangat-sangat dinamis. Tapi juga manusia itu adalah makhluk yang berakal budi juga. Jadi kalau misal contohnya digunakan dengan salah, ya otomatis efek negatifnya akan lebih banyak. Kita juga melihat misal sebagai contoh ya, penerapan teknologi, ya cashless payment di luar negeri dan di Indonesia, apakah efeknya sama? Ya, sejauh ini kelihatan mirip-mirip, tapi tidak semuanya sama. Nah, jadi memang harus disesuaikan dengan, yaitu tadi, aspek kultural dari manusia ya. Jadi tidak bisa langsung kita bicara tentang misal contohnya teknologi itu sebagai sesuatu yang pada waktu kita bilang kita terapkan, kita akan menerima hal yang baik sekian, hal yang buruk sekian, tidak. Tergantung dari penggunaannya, tergantung dari kita yang menggunakannya. Nah, bisa jadi bahwa teknologi yang kita gunakan, misal contohnya dalam kesehatan ya, itu memberikan banyak hal baik. Hampir tidak ada hal buruknya, misalnya. Nah, itu bisa. Contohnya mesin cuci darah, ya bisa memperpanjang umurnya orang yang gagal ginjal sampai bertahun-tahun. Itu hal yang baik kan? Karena pertanyaannya ada hal buruk nggak? Ya, mungkin untuk orang-orang akan bilang bahwa tidak ada hal buruk di situ karena itu hal yang ya menyelamatkan nyawa manusia kan. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang teknologi virus misalnya, ya virus komputer yang sangat canggih sampai tidak ada antivirus yang bisa mendeteksi dan kemudian akhirnya bisa merusak. Ya baru-baru ini kan, bukan baru-baru ini, beberapa tahun yang lalu kan sempat ada ya satu bug yang ada di prosesor ya yang sering dipakai untuk apa? Ya hacker itu bisa masuk ke dalam komputer dan take over gitu. Ya. Nah, kalau di situ ada satu bug tersebut, ya itu kan bagian dari teknologi. Ya, kecacatan dari teknologi itu yang akhirnya mengakibatkan ya hal-hal buruk terjadi. Ya, apakah itu pengguna teknologi? Iya, pasti hacker itu menggunakan teknologi kan untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitasnya. Nah, jadi ya kalau ditanya bagaimana, tergantung dari manusianya lagi. Ya, sekali lagi teknologi itu hanya alat, tergantung dari kitanya. Balik lagi sih. Ya. Oke, baik Pak Kusna atas tanggapan jawabannya yang ini ya, yang menjawab pertanyaan dari saudara Patrick. Next-nya ada pertanyaan dari saudara Zilan Andrian yang menanyakan apa saja yang harus kita persiapkan Pak, khususnya masyarakat Indonesia untuk menyambut teknologi 5.0 ini Pak. Kalau kita bicara tentang industri 5.0 misalnya ya, yang kita harus siapkan itu society-nya. Karena itu ada istilah society 5.0 juga kan. Ya, karena apa? Society 5.0 itu bicara tentang penggunanya. Ya, kesiapan dari pengguna, kedewasaan dari para pengguna atau masyarakat di dalamnya itu untuk apa? Menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Ya. Jadi misal contohnya kita bicara tentang satu masyarakat yang tidak siap dengan AI misalnya. Pada akhirnya
bisa jadi mereka akan diperbudak oleh AI yang ternyata dikontrol oleh orang seseorang atau orang lain misalnya. Nah, jadi dalam hal tersebut kesiapan dari masyarakat itu sangat diperlukan. Karena itu apa ya namanya ya yang kita lakukan sekarang apa pendidikan kan. Pendidikan ini merubah, mentransformasi manusia untuk lebih siap menghadapi apa? Ya teknologi ini nanti. Dan kita bisa melihat bahwa perubahan ini nggak akan ada cuma sekarang saja. Di masa mendatang pun juga akan sama. Ya, Society 5.0 bicara tentang kesiapan kita itu untuk benar-benar mengintegrasikan menggunakan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya kalau kita sudah bisa melakukannya, itu akan sangat menunjang penerapannya industri 5.0. Apa itu? Kalau 4.0 bicara tentang yang 3.0 bicara tentang otomatisasi, 4.0 itu bicara tentang satu interkoneksi ya dari antara satu alat dengan alat yang lain, satu bisnis dengan bisnis yang lain. Nah, 5.0 itu akan banyak bicara tentang AI, penggunaan AI, ya. Lebih dari otomatisasi karena AI itu bisa mengambil dalam tanda kutip ya, mengambil keputusan dengan lebih cerdas, ya. Nah, jadi bagaimana nanti bisa menggunakan teknologi ya untuk menunjang ya keberlangsungan bisnis misalnya, keberlangsungannya industri. Nah, jadi lebih baik lagi. Sekali lagi, ya lebih dari otomatisasi, dan itu dibutuhkan masyarakat yang memang sangat siap ya dalam hal tersebut. Kalau masyarakatnya nggak siap, itu nggak akan tercapai. Ya, baik Pak Kunto. Jadi untuk kesiapan masyarakatnya, kita juga salah satunya karena kita masyarakat Indonesia, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita, baik dari skill, kemampuan, kemudian karakter kita, karakter yang terus berjuang, jangan mudah putus asa atau tidak ingin maju ya, tidak ingin belajar. Jadi itu salah satu karakter-karakter yang harus kita siapkan sehingga kita dapat mempersiapkan diri dan dapat dapat menyambut perkembangan atau lahirnya teknologi 5.0 tersebut. Oke, terima kasih Pak Kusno. Selanjutnya saya lanjut ya ke pertanyaan saudara Kesia. Di umur berapa Bapak merekomendasikan anak-anak untuk dikenalkan dan diperbolehkan menggunakan teknologi seperti handphone dan tablet yang mengingat kemungkinan kecanduan dari teknologi ini sangat besar dan dapat memberikan dampak yang buruk. Terima kasih, Pak. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat susah dijawab karena salahnya itu sebenarnya bukan di teknologinya. Salahnya kalau menurut saya, ini saya bicara sebagai seorang orang tua yang punya anak ya. Salahnya itu di orang tuanya. Mengapa? Karena anak diberikan smartphone, ya sekarang pertanyaannya orang tuanya ngapain? Ya, kenapa kok orang tuanya memberikan smartphone? Apakah memang, misal contohnya ya, satu, anaknya membutuhkan alat komunikasi. Yang kedua, hanya ikut-ikutan tren. Atau yang paling parah ketiga, supaya anaknya tidak dalam tanda kutip mengganggu orang tuanya gitu misalnya, itu paling parah. Ya, jadi kalau ditanya kapan waktu yang terbaik ya untuk memberikan smartphone atau memperkenalkan satu teknologi pada anak-anak, jawabannya cuma satu. Ya, kapan mereka berdua, maksudnya orang tua dan anak itu siap. Ya, karena memang tidak ada satu tataran yang pasti atau umur yang pasti. Akan tetapi kita bisa melihat ya dari kedewasaan. Kalau misal contohnya anak 2 tahun kita berikan tablet, mungkin mereka akan senang. Tapi pada waktu itu juga ya mereka akan lebih melihat tablet daripada orang tuanya. Nah, apakah itu benar? Ya tentunya tidak. Nah, pada waktu misal contohnya pada usia SD misalnya, kalau mereka diberikan tablet atau smartphone, ya mungkin mereka juga akan lebih istilahnya terhisap ya ke dalam teknologi, menggunakan teknologi akhirnya tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, kembali lagi pada akhirnya anak itu sebenarnya cerminan dari orang tua. Mau tidak mau kita harus akui itu. Cerminan apa? Bukan orang tuanya seperti apa, maka anaknya seperti apa, bukan. Anak itu efek. Ya, jadi kalau ditanya kapan sebaiknya diberikan, ya pada waktu orang tua itu siap dan anak itu siap. Dengan mempertimbangkan berbagai macam hal tentunya. Misal contohnya, satu, tren. Kedua, ya anak itu apakah sudah cukup dewasa untuk bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Ya, kemudian ketiga, apakah anak itu siap untuk misal contohnya, ya kalau mengakses internet
ya akan dibukakan dengan berbagai macam informasi yang baik itu benar ataupun salah. Nah, itu juga sangat-sangat berbahaya ya. Jadi memang tergantung dari kesiapan kedua belah pihak, orang tua dan anak. Kalau misal contohnya, orang tuanya sudah siap, sudah cukup mampu untuk membentengi anaknya dari berbagai macam misinformasi atau hoax atau misal contohnya pornografi gitu ya. Nah, eh, tidak masalah, ya mau usia SD pun sekalian ya silahkan. Tetapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, jadi memang kalau banyak orang melihat ya usia SMP itu contohnya ya, itu salah satu yang lumayan tepat. Di mana ya dibutuhkan untuk sekolah juga, ya banyak guru-guru yang sudah memberikan tugasnya via WhatsApp misalnya. Ya. Dan yang lebih parah lagi pada saat ini, ya kita bisa melihat bahwa tidak bisa dihindari anak itu dari usia muda sampai dari SD ya misalnya ya, atau TK, mereka sudah harus menggunakan teknologi. Kenapa? COVID. Ya. Nah, kembali lagi ke orang tuanya, apa yang mereka lakukan pada waktu anaknya menggunakan teknologi. Jadi itu yang mendefinisikan ya kapan anak itu sebaiknya mendapatkan akses ke teknologi. Kembali ke orang tua, karena anak adalah anak. Orang tua itu yang sebenarnya punya kewajiban. Ya, seperti itu sih Pak Erik. Menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusno. Jadi dari tanggapan Pak Kusno bahwa kapan sih saat usianya? Jadi yang tidak ada usia yang pasti, tapi waktunya itu saat user tersebut siap. Jadi maksudnya user tersebut siap baik anak kecil, orang dewasa, termasuk misalnya anak perkuliahan, saat mereka dapat memiliki kesadaran dan dapat mengendalikan diri. Tadi kembali lagi ya, jadi kalau dia nggak sadar bahwa yang dilakukannya tidak baik atau itu adalah hal negatif, tapi tidak dapat mengendalikan diri, itu berarti belum siap. Jadi termasuk kalau anak kecil ya, dia mungkin bahkan kalau anak kecil bisa aja dia nggak sadar bahwa bermain game itu yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Jadi dianggapnya sebagai hiburan. Jadi kalau anak kecil belum memiliki kesadaran yang baik dan orang tua tersebut harus mendampingi anaknya. Tapi kalau orang tua tersebut tidak dapat ini ya mengendalikan anak tersebut atau memberikan waktu tertentu, hanya boleh diberikan waktu 15 menit atau apa, maka itu juga berarti belum siap juga dari sisi orang tuanya. Jadi hal-hal tersebut menjadi berdasarkan fleksibel, nggak ada ketentuan usia, tapi berdasarkan kesiapan, kesadaran, dan pengendalian diri dari usernya tersebut. Nah, terima kasih Pak Kusno. Ini juga pernah saya alami, saya tahu ini sharing pas bermain game itu tidak baik. Jadi solusinya bagaimana? Saya sadar, cuman pas mau ngendalin diri kan cukup sulit. Caranya adalah saya uninstall semua game. Jadi pas saya buka, saya harus download dulu dan saya harus main dari awal, dari level 1 sehingga saya akhirnya sudah tidak tertarik untuk bermain game. Itu salah satu solusinya yang saya pernah lakukan. Oke, next-nya saya bacakan ya ke pertanyaan saudara Michael R. Oh sudah ya tadi ya yang menurut Bapak dampak positif dan negatif apakah itu seimbang. Saya next lagi nih Pak ke pertanyaan saudara Immanuel Christian Hirani. Mengapa perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pak? Silakan Pak ditanggapi Pak. Kata kuncinya adalah komunikasi kan. Jadi teknologi itu mempermudah komunikasi. Itu yang pertama. Kedua, teknologi itu juga kalau kita melihat dalam ekonomi dan bisnis, dia mengakselerasi proses. Ya, yang dulunya misal contohnya kita bisa melihat perusahaan itu harus menunggu sampai akhir bulan untuk tahu rugi labanya. Ya, sekarang dalam hitungan hampir real time mereka bisa tahu sampai pada poin ini berapa rugi labanya mereka. Jadi ya itu juga mempengaruhi, ya itu akan sangat-sangat mempengaruhi dan berkontribusi pada ya akselerasi perkembangan bisnis dan ekonomi. Nah, kalau kita melihat perkembangan teknologi yang lain ya, misal contohnya AI juga ya, AI itu lebih banyak meningkatkan apa customer satisfaction, ya kepuasan pelanggan, kepuasan pengguna. Kenapa? Karena mereka bisa dengan langsung secara cepat ya melihat pola pengguna dan mereka bisa menyimpulkan bahwa oh pengguna sedang tidak puas, kita lakukan apa, kita antisipasi dengan cara apa. Mereka bisa mengusulkan sesuatu sistemnya ya, kita bicara sistem di sini ya. Nah
Hal yang lain juga selain interconnectivity, kalau kita melihat interconnectivity ya dari satu orang ke orang yang lain, dari satu entitas ke entitas yang lain, ya yang dulu tidak bisa kenal, tidak bisa ketemu, sekarang bisa ketemu. Pada akhirnya apa? Membuka peluang bisnis. Nah, membuka peluang bisnis ini artinya juga apa? Akselerasi perkembangan pertumbuhan bisnis dan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Kita bisa melihat bahwa kalau dulu mau invest di negara lain atau dari luar negeri invest ke Indonesia, itu lumayan susah. Ya, kenapa? Banyak orang was-was. Ya, mereka tidak tahu Indonesia ini negara yang seperti apa. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, orang bisa melihat bahwa oh iya, portofolio yang ada di Indonesia itu apa saja dan apa yang mereka bisa invest. Dan itu pun sendiri berkontribusi secara langsung ke apa? Ke perkembangan pertumbuhan ekonomi dan bisnis di satu negara. Jadi ya kalau kita melihat ya ada banyak aspek ya yang bisa dibantu oleh teknologi untuk apa? Melakukan akselerasi ya peningkatan ekonomi dan bisnis. Dan ini pun tidak akan berhenti sekarang, akan jalan terus sampai ke depannya. Ya, baik, terima kasih Pak Kusno. Jadi awalnya karena komunikasi dengan teknologi, komunikasi yang mungkin harus menggunakan secara konvensional atau tradisional, itu menjadi singkat atau efisien. Contohnya komunikasi, misalnya saya ada produk, saya ingin komunikasikan kepada customer saya. Kalau dulu nggak ada sosial media, nggak ada platform atau teknologi, saya mau menawarkan produk saya hanya ke orang yang saya ketemui. Seperti itu juga pernah saya alami. Tapi dengan ada teknologi, saya buka suatu bisnis atau restoran, saya tinggal posting, broadcast, orang-orang yang ada di kontak saya bisa mendapatkan informasi dari komunikasi saya lakukan. Bahkan bisa kita minta tolong dikomunikasikan atau di-share lagi. Seperti itu. Jadi awalnya kenapa bisnis ini dapat mendukung ekonomi adalah seperti itu. Terima kasih Pak Kusno atas sharing yang diberikan. Karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa membacakan satu pertanyaan lagi, Pak Kus. Ini pertanyaan karena sebenarnya ada cukup banyak pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan setelah sesi ini, bisa secara personal. Thank you. Saya bacakan pertanyaan terakhir dari Peter Tanuwijaya. Ini menurut Bapak, seberapa penting Pak kita mempelajari mengenai ethical hacking, mempelajari proses hacking, dan dampak dari serangan itu bagaimana? Dan bagaimana kita mencegah untuk membentengin diri kita dari dampak-dampak yang ada, sehingga perkembangan teknologi ini tidak memberikan sisi negatif saja Pak dari para hacker seperti itu Pak. Silakan Pak ditanggapi, terima kasih. Baik, kalau dalam tataran kita ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau dalam tataran kita, di mana kita itu manusia hidup sehari-hari sebagai pengguna teknologi, ya, saya tidak bicara kita sebagai pemegang data ya, maksudnya tidak sebagai pengelola data. Ya, pengelola data itu bedanya levelnya sudah lebih, tingkatannya lebih tinggi. Tapi kalau sebagai tataran di mana kita itu sebagai pengguna saja, ya, yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana hacker itu, atau kalau kita mungkin banyak hacker yang tidak suka ya disebut negatif ya, mungkin cracker lah ya. Nah, bagaimana cracker ini atau hacker yang jahat ini beroperasi? Kita perlu tahu cara-cara umum yang mereka gunakan. Misal contohnya salah satunya dengan social engineering kan. Nah, dengan social engineering kita bisa dikirim ya secara elektronik ya dengan menggunakan email atau pesan-pesan lain untuk apa? Contohnya mentransfer uang ke orang lain yang kita tidak kenal atau memberikan password kita. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus tahu ya. Jadi modus operandi umum yang digunakan ya oleh para hacker yang jahat ini kita harus tahu, kita sebaiknya tahu dan kita komunikasikan pada orang lain. Karena sebenarnya jauh lebih mudah untuk melakukan social engineering ya daripada membobol satu server. Yaitu fakta dan kenyataannya. Bukannya tidak mungkin ya untuk membobol server, itu sudah banyak dilakukan. Tapi jauh lebih mudah ya untuk apa? Ya melakukan social engineering, menipu orang ya. Sudah berapa kali kita mendengar cerita, contohnya satu WA, satu kontak WA itu ternyata pemiliknya bukan yang sesungguhnya. Ya, dia hanya mengambil foto dari yang lain, kemudian mengaku-ngaku bahwa, oh saya orang ini loh. Ya, kemudian saya lagi ada kesulitan loh, ini ada butuh uang, pinjam uang, nanti saya bayar kembali. Nah,
di situ ya termasuk salah satu yang social engineering ini, dan kita sebaiknya tahu ya modus-modus umum apa yang dilakukan, dan kita harus senantiasa apa, yaitu tadi awareness, balik lagi ke awareness. Bagaimana supaya, ingat ya, bagaimana supaya kita itu tahu bahwa kita misal contohnya sedang akan ditipu, ya, karena ya banyak cara untuk kita itu ditipu, dan kita ya balik lagi ke kita masing-masing, bagaimana caranya kita supaya nggak tertipu. Nah, faktor yang lain lagi adalah misal contohnya kita juga harus tahu bahwa tidak biasanya orang itu akan menanyakan password kita atau PIN kita. Ya ini yang seringkali orang lupa. Karena mereka merasa bahwa ini contohnya orang pihak yang berwajib yang tanya kok saya harus kasih. Enggak seperti itu juga. Ya. Jadi ya kita harus tahu dasar-dasar hukum ya, bukan hukum yang sampai yang paling tinggi tingkatannya yang hanya lawyer yang tahu, bukan. Nggak sampai segitu, tetapi kita paling tidak tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia itu diatur oleh hukum yang seperti apa. Ya, jadi kita nggak sembarangan, misal contohnya kita kasih PIN nomor PIN kita ke ya orang yang mengaku dirinya polisi misalnya, ya jangan sampai juga. Nah, jadi hal seperti itu ya penting kita sadari ya, yang penting kita sadari. Jadi ya nggak usah yang sampai khusus, tergantung tatarannya kita sebagai apa. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusno. Jadi kita penting mempelajari ethical hacker, terus bagaimana kita tahu cara bagaimana hacker itu dilakukan, sehingga kita dapat sadar bahwa ini adalah modus atau cara-cara skema bahwa kita sedang dalam proses ditipu. Jadi kita dapat menghindari agar kita tidak jatuh dalam jebakan tersebut. Jadi pengetahuan itu perlu kita pelajarin. Mungkin kalau kita mempelajari suatu hal, mungkin nggak secara langsung kita gunakan, tapi itu kan bisa tidak ada ruginya, karena suatu saat kalau kita mengalami hal tersebut, kita sudah tahu hal tersebut ini bahwa ini adalah hal yang udah nggak benar. Kalau ada pas kita nelpon, ada yang menanyakan nomor telepon kita, menanyakan email kita, atau sampai menanyakan OTP, sampai OTP kalian tiba-tiba muncul dan diminta, itu adalah hal yang benar-benar confidential ya. Jadi hal-hal yang bersifat rahasia tidak boleh di-share dengan alasan apapun jika bukan kalian yang menginputkan, seperti itu. Oke, sampai sini Pak Kusno acara kita, Pak Kusno Grand Talk Show. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas sharing pengalaman dan pengetahuan yang Bapak miliki, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah bergabung dalam acara ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang telah mengorganize acara ini dengan baik. Saya kembalikan ke MC. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, keren banget ya Pran acara Grand Falcon Talk Show kita pada kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu Pak Kusno. Dan juga moderator kita yaitu Pak Heri yang telah hadir di acara Grand Falcon Talk Show pada hari ini. Untuk berbagi tentang pengalaman dan juga pengetahuan yang sangat berharga tentunya bagi kita semua. Nah, kayaknya tadi nyimak nggak tuh? Ada apa aja yang dijelasin? Aku nyimak sih. Nyimak. Ya, tadi sih pembahasannya kayak pemanfaatan teknologi dan perkembangan teknologi. Apalagi pada era industri 4.0 saat ini. Jadi kita harus lebih bisa nih kayak memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Bener nggak? Bener banget. Jadi penjelasan tadi sih aku banyak banget dapat masukan sih ya tentang ilmu baru dan juga oh iya sebenarnya yang dijelasin sama Pak Kusno dan juga Pak Heri tadi itu relate banget gitu sama apalagi buat kita-kita yang jadi mahasiswa di IT dan juga SI tentang perkembangan dari teknologi ini juga. Baik, sebagai apresiasi kami akan memberikan sertifikat kepada Pak Kusno sebagai pembicara acara Grand Falcon Talk Show pada hari ini, dan juga kepada Pak Heri sebagai moderator kita. Nah, untuk penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Kak Vanessa Evelyn selaku Ketua Falcon Project 12. Kami ingin mengundang Kak Vanessa untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada pembicara dan moderator hari ini. Kepada Kak Vanessa, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Heri untuk ketersediaan waktunya.
untuk bisa menjadi moderator di acara Grand Falcon Talk Show pada sore hari ini. Izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat ini sebagai apresiasi dari Panitia Falcon Project 12. Saya mengundang divisi dokumentasi untuk mendokumentasikan momen ini. Oke, saya akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Vanessa dan tim panitia semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Heri, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Vanessa Evelyn yang telah menyerahkan sertifikat kepada pembicara dan moderator kita pada hari ini. Nah, Kak Eja, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada video lagi nih buat kita simak. Emangnya video apa sih tuh, Kak? Ya, kayaknya nggak asik nih. Ya udah daripada kita berdebat, mending kita langsung simak aja yuk video berikut ini. Nah, Kak Eja, tadi udah lihat belum videonya? Udah dong, Kak. Video barusan tadi Murti Pola kan? Yap, betul banget dong. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu pengisian evaluasi talk show kali ini. Kepada para peserta, kami minta bantuannya untuk mengisi kuesioner evaluasi kegiatan Grand Falcon Talk Show pada hari ini. Untuk kuesioner dapat diisi melalui link yang kami sediakan di kolom chat atau dengan melakukan scanning QR code yang tertera pada layar sebagai masukan dan saran bagi kami, para panitia untuk acara selanjutnya. Kami berikan waktu 5 menit untuk pengisian kuesioner ini. Las nubes contigo me recostaré y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento. Tiene la intensidad de tus ojos, quema más que el fuego y se refleja en vidrio roto.
Prometo que un día abrirá los ojos y apreciaré los tonos rojos que ofrece el cielo. Entre las sombras, mi amor, tú eres el mayor destello, caballo, caballo. Por eso es que mi amor me recuerdas tanto, ello, caballo, caballo. Nos colamos con la brisa y navegamos con el viento y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento. Vamos tú y yo, vamos tú y yo. Vamos los dos, vamos los dos. Vamos tú y yo, vamos tú y yo. Vamos los dos, vamos los dos. Daré mi vida entera por sacarte de las penumbras. Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba. Dame un poco más de tiempo, que mi último aliento yo lo daré para mostrarte el cielo entero. En las nubes contigo me recostaré y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento. Tiene la intensidad de tus ojos, quema más que el fuego y se refleja en vidrio roto. Prometo que un día abrirá los ojos y apreciaré los tonos rojos que ofrece el cielo. Entre las sombras, mi amor, tú eres el mayor destello, caballo, caballo. Por eso es que mi amor me recuerdas tanto, ello, caballo, caballo. Nos colamos con Oke, baik untuk teman-teman semua, terima kasih yang telah mengisi form evaluasi pada acara kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami mengundang untuk Pak Kusno hadir ke dalam skin ini untuk mengambil foto bersama untuk sertifikat. Untuk Ki Vanessa, waktu dan tempat kami persilakan. Halo Pak Kusno, terima kasih untuk Pak Kusno atas ketersediaan waktunya bisa menjadi speaker di acara Grand Falcon Talk Show pada sore hari ini. Izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat ini sebagai apresiasi dari Panitia Falcon Project 12. Saya mengundang divisi dokumentasi untuk mendokumentasikan momen ini. Oke, saya akan mengambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Vanessa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk menjadi speaker pada hari ini. Saya kembalikan ke MC. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk itu, semua peserta diharapkan untuk dapat bersiap-siap. Yuk, untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam nih, bisa nyalain dulu kameranya. Sambil dirapihin rambutnya, dilurusin kameranya biar kelihatan rapi gitu, dan ganteng-gantengnya tuh, cantik-cantiknya tuh makin kelihatan gitu.
Oke, foto bersama akan dipandu oleh divisi dokumentasi. Kepada kakak divisi dokumentasi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sekarang saya akan memimpin sesi foto bersama. Kepada para peserta yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan mengambil foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sesi foto bersama telah berakhir. Baik, terima kasih untuk kakak dokumentasi yang telah memandu kita dalam acara foto bersama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada pembicara dan juga moderator yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu Pak Kusno dan juga Pak Heri. Nah, sebelum kita menutup acara kita kali ini, kami ingin menutup acara ini dengan doa. Karena kan awalnya kita udah buka dengan doa juga, maka kita harus akhiri dengan doa penutup. Oleh karena itu, kami mengundang Ibu Iren untuk memimpin doa penutup. Untuk Ibu Iren, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih MC. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada sore hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan memimpin secara Kristiani bagi rekan-rekan yang berkepercayaan lain. Kami mohon untuk mendukung dalam iman dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan-Mu dalam pelaksanaan Falcon Project 12 ini. Mulai dari persiapan dan perencanaan yang telah panitia lakukan, hingga tiba pada hari pertama dari rangkaian acara Falcon Project 12 ini. Terkhusus kami mengucap syukur ya Tuhan, karena acara Grand Falcon Talk Show sore hari ini telah berlangsung dengan baik, tanpa kendala teknis yang mengganggu. Ya Tuhan, Bapa kami, kiranya ilmu dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi komputer yang telah kami terima dari pembicara hari ini boleh berguna bagi kami semua, terutama bagi para mahasiswa dan pelajar di sini, agar dapat memahami, mengimplementasikan, dan ikut serta dalam mengembangkan teknologi dengan cara yang bijaksana dan berkenan di hadapan-Mu, guna mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Di atas semua kehebatan teknologi yang ada, dan yang akan ada, dan yang masih akan terus diciptakan oleh manusia ke depannya. Jangan biarkan kami semua menjadi sombong dan terlena dengan teknologi, melainkan buatlah kami tetap mengingat Engkau sebagai pencipta dunia dan segala isinya. Dan biarlah semuanya itu semakin meningkatkan iman dan kepercayaan kami kepada Engkau, Tuhan yang adalah Maha Tahu dan Maha Pencipta segalanya. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati pembicara dan moderator pada hari ini yang telah berbagi ilmu dengan kami. Kiranya Engkau juga memampukan dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada panitia Falcon Project 12 dalam melanjutkan rangkaian acara yang telah dipersiapkan dan masih akan dijalankan selama 2 minggu ke depan. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara di ruangan virtual ini untuk kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah kami, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Iren atas doa penutupnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan marilah kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan juga moderator yang telah hadir pada sore hari ini. Boleh teman-teman kasih reaction dengan emoticon yang ada di Zoom ya. Kita juga ingin kembali berterima kasih kepada kampusku.id, infokupedia.id, Event Jakarta Event Banget, Explore Ternate, Bivas, dan Event Nasional.
Selanjutnya ada event apa aja dan juga media event yang sudah menjadi media partner pada acara Falcon Project 12 ini. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada Accurate dan juga Multipolar yang sudah mensponsori acara Falcon Project 12 tahun ini. Oke, selanjutnya mungkin aku minta perhatiannya kepada para peserta. Sertifikat akan dikirimkan selambat-lambatnya 14 hari setelah talk show kali ini. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp acara ini sampai mendapatkan sertifikat masing-masing. Nah, dengan demikian, maka acara kita pada sore hari ini telah berakhir. Oh iya, sebelumnya aku mau mengingetin dulu buat teman-teman, untuk tanggal 3 Desember 2022, Falcon Project 12 akan mengadakan awarding night dan closing sebagai penutup dari rangkaian acara Falcon Project 12 tahun ini. Teman-teman boleh banget nih hadir dan menyaksikan acara tanggal 3 Desember nanti ya, di UPH, di closing night yang nanti juga akan ada performance dari Spirit Dance Company atau SDC UPH yang pastinya bakal keren-keren banget. Dan satu lagi untuk teman-teman jangan lupa untuk mendaftar acara terakhir kami nanti ya, yaitu closing night. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung mengisi link yang kami sediakan di kolom chat. Untuk info-info selanjutnya jangan lupa untuk memfollow akun Instagram Falcon yaitu @falconprojectuph. Baik, kami selaku MC dan juga seluruh panitia dari Falcon Project 12 ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada acara Grand Falcon Talk Show pada hari ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di closing Falcon Project 12. Bye-bye. Bye, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. 할 말이 있어 자꾸 내 앞에서 제발 좀 웃지 마 사람 설레게 왜 이래 장난처럼 우리 둘이 사귈까 이런 말도 하지 마요 떨리게 하지 말아요 어차피 너는 지금 그 사람과 헤어질 것도 아닐 거잖아 넌 내 맘 흔들지 마 촉촉 몰래 몰래 촉촉한 입술 이 순간 느끼는 건 네 눈빛 몰래 몰래 피부와 피부 일부러 스친 걸 넌 눈치챈 거야 흔들거리는 내 눈빛 우린 아까부터 너무 가깝잖아 뜨거운